Di dalam Kristus Yesus, dan kita memperkatakan janji Alkitab. Saya percaya Alkitab adalah kebenaran firman Allah. Itu sebabnya saya menghormatinya, saya merawatinya, saya mengasihinya, dan melakukannya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi oleh anugerah Tuhan, kita telah berada pada minggu yang terakhir, minggu yang terakhir di bulan Januari, minggu yang kelima. Dan dengan demikian saudara-saudara, kita sebentar lagi atau minggu depan kita sudah memasuki minggu yang pertama di bulan Februari. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, untuk menutup minggu atau pada minggu yang terakhir di bulan Januari ini, maka saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan judul berkenan pada Allah. Ada beberapa bagian firman Tuhan yang saya sudah sampaikan dan belum terselesaikan karena perlu disampaikan beberapa sesi. Misalnya salah satu adalah berkat dalam rumah Tuhan. Tetapi saudara-saudara, tentu saya kalau khotbah biasanya memang berdoa, berpuasa, bertanyakan Tuhan apa yang mau dikhotbahkan, apa firman-Mu Tuhan, apa yang jemaat-jemaat-Mu perlukan dan yang Tuhan mau bagi-bagi pada jemaat. Itu sebabnya saudara, apa yang Tuhan ingatkan, Tuhan beritahu dalam doa-doa itulah yang saya usahakan sampaikan. Bukan berarti bahwa tema-tema yang saya sudah sampaikan minggu-minggu kemarin itu tidak akan diulas. Tentu akan ada waktunya Tuhan lagi. Dan pagi ini kita bicara dulu dalam satu tema yang lain, yaitu berkenan pada Allah. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tolong buka di dalam kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul Fatsalnya yang ke-13. Kita akan baca bersama-sama ayat 21 sampai dengan ayat 22. Kisah Rasul Fatsalnya yang ke-13 ayat 21 sampai dengan ayat 22. Tolong kita baca bersama-sama dengan suara yang kedengaran. 2, 3. Kemudian mereka meminta seorang raja, dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kisi dari suku Benyamin 40 tahun lamanya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Puji Tuhan. Saya baca lagi ayatnya yang ke-22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, jadi ini pernyataan Allah sendiri, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku.
Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dua pribadi yang disebut di dalam kedua ayat ini, yaitu Saul dan Daud, itu adalah pribadi-pribadi yang pernah menjadi raja bagi orang Israel. Dan raja pertama-tama adalah Raja Saul. Setelah orang Israel minta kepada Samuel, kami minta raja, katanya. Padahal sebelumnya Tuhan yang memimpin mereka secara teokrasi pemerintahannya. Tetapi mereka meniru bangsa-bangsa yang lain. Maka mereka ingin sama dengan bangsa-bangsa lain, ada seorang raja. Dan raja yang pertama saudara-saudara bagi orang Israel adalah Saul. Saul disebut di dalam ayat ini adalah bin Kisi atau anak Kisi dari suku Benyamin. Sementara kalau Daud saudara-saudara, dia dari Bethlehem atau Yehuda saudara-saudara, dan dia adalah anak Isai. Dari segi lahiriah, postur tubuh itu sangat berbeda jauh. Saul seorang laki-laki yang tinggi besar di antara orang Israel, mungkin dia yang paling ganteng pada waktu itu, karena Alkitab memang berkata begitu. Lebar bahunya saja di atas rata-rata. Saudara, rambutnya tebal, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, Saul ini kalau dilihat dari perawakan secara lahiriah berwibawa, saudara-saudara, ganteng dan layak menjadi raja. Daud adalah seorang anak yang pekerjaannya pengembala. Tinggal di padang rumput mengembalakan, dan Alkitab juga mengatakan pada waktu dia hendak pergi berperang dengan Goliat, dia disebut kecil. Mau pakai pakaian tentara dari Raja Saul pun dia tidak kuat berjalan, saudara. Dia bilang, saya tidak biasa memakai pakaian tentara seperti ini kalau hendak pergi berperang, saudara. Seorang yang kecil. Jadi dari segi postur tubuh mungkin saudara-saudara ya kurang layak untuk menjadi seorang raja. Tetapi saudara-saudara, kedua pribadi ini adalah pribadi-pribadi yang diangkat. Diangkat oleh Tuhan sendiri, diangkat oleh Allah. Hanya sejarah perjalanannya beda. Perjalanan Raja Saul, dia akhirnya ditolak Tuhan, sungguh menyedihkan. Sementara Daud, dia terus diberkati Tuhan, dan Tuhan mengikat perjanjian dengan Daud bahwa keturunan Daud itu katanya akan terus menjadi raja, dan akhirnya digenapkan kepada Yesus. Yesus raja di atas segala raja. Yesus disebut ada sewaktu-waktu dia adalah anak Allah, tapi juga dia sewaktu-waktu disebut anak Daud. Betul atau tidak saudara-saudara? Dan dialah yang memegang kunci kerajaan, saudara-saudara, raja di atas segala raja. Saudara, ada jalan sejarah yang berbeda. Saul, saudara-saudara, dia hanya, saudara-saudara, sampai kepada dia sebagai seorang raja. Bahkan di akhir kepemimpinannya, kalau saudara membaca di dalam 1 Samuel pasal 13, kemudian 1 Samuel 15, sungguh sangat tragis, sangat menyedihkan hati Tuhan. Saudara, Tuhan yang mengangkat dia, tapi Tuhan yang menolak dia. Mengapa saudara-saudara? Ada dua kejadian penting yang kita perlu tahu kenapa Saul ditolak Tuhan. Adalah yang pertama, saudara-saudara, pada waktu dia baru mulai menjadi seorang raja, dia dilantik oleh Samuel, dan Samuel berkata, tunggu saya 1 minggu, saya hendak pergi
pergi katanya. Dan hampir seminggu, sudah 1 minggu boleh kata, tinggal hitungan jam, Saul menunggu-nunggu kok Samuel belum datang. Sementara orang Israel sudah terdesak, ada musuh orang Filistin, saudara-saudara. Saul tidak sabar. Tapi selain Saul tidak sabar, ada indikasi, dan bukan cuma indikasi, tapi di sana kita melihat Saul kurang menghormati hadirat Allah. Jadi seharusnya sebelum mereka pergi berperang, harus ada korban yang harus dipersembahkan kepada Tuhan, dan itu tugas dari Samuel. Saul menunggu 7 hari sudah, tapi tinggal beberapa jam dia tidak sabar, lalu dia bilang, mana itu lembu yang akan dipersembahkan, mana itu domba yang akan dipersembahkan. Lalu dia menyembelih, dia mempersembahkan. Dia bukan secara tidak langsung, dengan demikian dia merampas tugas keimamatan, saudara-saudara. Dan itu sebenarnya harus dikerjakan oleh Samuel. Dia baru selesai mengadakan persembahan, Samuel datang. Saudara, itu mendukacitakan hati Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, Samuel bicara, Tuhan telah mengangkat engkau menjadi raja, dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-15. Sekarang Tuhan suruh engkau pergi tumpas orang Amalek. Semua, jangan berbelas kasih, katanya. Orang tua, anak-anak muda, sampai bayi sekalipun, sampai ternak mereka, jangan ada yang ditinggalkan. Karena orang Amalek punya sejarah yang jahat di mata Tuhan. Apa itu, saudara? Selama orang Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, di perjalanan orang Amalek ini menghalang-halangi mereka di perjalanan. Dan mereka tidak berperang secara frontal, tapi mereka, saudara, dari belakang mereka lihat ibu-ibu yang lemah, mereka tangkap, mereka bunuh. Mereka lihat orang-orang yang sudah capek, tidak kuat jalan, mereka tangkap, mereka bunuh. Saudara, itu sungguh sangat mengganggu kesejahteraan perjalanan orang Israel. Dan itu Tuhan ingat sekali, saudara-saudara. Itu sebabnya ketika Saul sudah jadi raja, Tuhan bilang, tumpas orang Amalek. Dan Amalek bicara tentang kedagingan. Saudara, kedagingan harus disingkirkan. Bisa bilang haleluya, saudara-saudara. Kedagingan suka mendatangkan kehancuran. Tuhan tolong supaya kita hidup di dalam roh. Haleluya. Kenapa, saudara-saudara, Sarah bilang kepada Abraham pada waktu dia melihat Ismail bermain dengan Ishak, Ismail suka menganiaya kepada Ishak. Sarah bilang, usir Hagar dan Ismail. Sempat mendatangkan kegusaran hati Abraham. Tapi waktu dia gusar, Tuhan berfirman, itu adalah kehendakku, katanya. Memang Ismail harus keluar, Hagar harus keluar, supaya perjanjian Allah digenapkan pada Ishak. Dan Ismail itu datang hasil karena daging, bukan karena janji Allah. Harus disingkirkan. Tuhan tolong gereja kita dibersihkan dari kedagingan. Kedagingan suka menganiaya yang roh. Dan kita berdoa supaya roh Allah harus tumbuh di dalam gereja ini. Urapan Allah harus bekerja di sini, sehingga ada hadirat Allah, ada kuasa Tuhan. Pada zaman Pentakosta mula-mula, ada roh Allah dalam ibadah. Orang lumpuh berjalan, buta melihat, tuli mendengar, yang mati pun bangkit. Ada kesembuhan di rumah Tuhan. Sekarang
sekarang iblis berusaha membelokkan iman orang percaya. Takut datang dalam rumah Tuhan, takut sakit, padahal sebenarnya ada hadirat Allah dalam rumah Tuhan. Ada kuasa kesembuhan di sana. Kita harus berdoa supaya hadirat Allah harus dipulihkan di dalam rumah Tuhan. Dan kalau ada hadirat Allah, ada mujizat. Yang kepahitan Tuhan pulihkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang hilang harapan Tuhan beri pengharapan. Haleluya. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, lalu apa yang dapat kita tangkap dari sejarah Saul di sana adalah perlu kedengar-dengaran pada Tuhan. Itu saja, dengar-dengaran pada Tuhan. Bisa bilang haleluya, saudara-saudara. Itu adalah kunci keberhasilan. Kalau kita mau berhasil, dengar-dengaran deh sama Tuhan. Saya belum sempurna, tapi dari hari ke hari saya terus berdoa, tolong Tuhan, supaya saya terus dengar-dengaran pada Tuhan. Dari dengar-dengaran kita pada firman Tuhan, lalu kita melatih diri kita dalam kepekaan, kesetiaan dengar-dengaran, sehingga dari hati kita mendengar, oh Tuhan bicara pada kita. Bisa bilang haleluya, saudara-saudara. Karena ada kepekaan, kita boleh mendengar, saudara-saudara, bahwa Tuhan bicara pada kita, saudara-saudara. Dan dalam hati kita merasa bahwa Tuhan menegur kita. Bukan hanya pada waktu kita jatuh dalam dosa baru Tuhan menegur. Kalau kita sudah punya kepekaan di dalam Tuhan, kalau kita kurang baca firman Tuhan juga pasti Tuhan ingatkan. Bisa bilang haleluya, saudara-saudara. Oh, suara dalam hati kuat sekali. Kamu sudah kurang baca firman Tuhan. Kalau Tuhan ingatkan begitu, kita bersyukur lalu baca firman Tuhan. Amin. Kamu sudah kurang berdoa. Saya pernah waktu di sekolah Alkitab, saya ini suka dengan lagu instrumental itu saya suka sekali, saudara-saudara. Pada zaman dulu itu kan, saudara, tahun 80-an itu belum sistem CD, apalagi flash disk, saudara, belum. Masih pita yang putar begitu, saudara-saudara. Kalau dia tergulung di pita, kita ambil ini, kita putar-putar, kita rapiin. Masih zaman seperti itu. Apa masih ada di antara saudara yang punya tape seperti itu sekarang? Ada? Buang, Jo. Udah gak laku, saudara-saudara. Udah gak laku, buang aja, saudara-saudara. Jangan saudara simpan, nanti bikin jadi barang antik. Kagak laku itu, saudara-saudara. Buang aja. Saya sedang begitu bangun pagi, putar pita, putar kaset yang instrumental, saudara-saudara. Dan saudara tahu, saya suka putar itu lagu, memang ada waktu-waktu lagu rohani, saudara. Tapi ada waktu-waktu saya putar itu lagu-lagu yang penyanyi-penyanyinya di kuda, lalu pakai topi koboi, saudara-saudara. Lagu-lagu apa itu? Ya, saudara-saudara. Kan enak itu didengar, betul atau tidak? Enak sekali dengar, saudara. Tapi saudara tahu, ini pengalaman saya. Kalau pagi-pagi buta begitu saya bangun, saya putar lagu itu, menurut pendengaran kita memang enak didengar. Lagu country, enak sekali. Tapi sepanjang hari itu saya tidak sejahtera. Saya tidak sejahtera. Lalu kan dalam keadaan tidak sejahtera itu saya bertanya, kenapa kok tidak sejahtera? Oh, Tuhan ingatkan, kamu pagi-pagi sudah putar lagu country. Itu suara Tuhan bicara pada kita. Jadi kita perlu mendidik, membentuk, belajar, melatih hati kita, pribadi kita juga, supaya peka dengan Tuhan. Amin, saudara-saudara. Jadi saya robah, kalau pagi-pagi saya instrumental rohani, saudara-saudara. Nanti kalau sudah tengah hari mau sore baru yang begitu-begitu, saudara-saudara. Tidak apa-apa, saudara-saudara, jangan terlalu fanatik juga. Saudara, lagu-lagu, dengar lagu country, itu kan lagu-lagu nasional, saudara.
Jadi itu tidak apa-apa. Saudara dengar lagu begitu, jangan lagu-lagu dunia, jangan saudara yang bikin syahdu, bikin sedih, akhirnya saudara menangis dengan lagu dunia. Jangan saudara-saudaranya, nggak bagus. Begitu juga kalau saudara mau dandan pakai garis sedikit, nggak apa-apa, tapi jangan garis merah. Merah dibawakan di sini hitam, saudara-saudara, ya. Tidak apa-apa, saudara. Yang penting tidak menyorok, saudara-saudara. Datang ke gereja rapi-rapi kan bagus, saudara-saudara. Jangan terlalu, kalau praktek kosta dulu, kalau bau remas, kalau sakit, ya kalau gosok remasol, kan dulu ada remasol, masih ada remasol sampai sekarang enggak? Jangan kan remasol, supaya gigi bersih pakai odol sikat. Oh dulu bilang kamu sudah kurang beriman. Duh, kalau masuk angin gosok remasol, wah sudah nggak beriman. Boleh juga kalau mau dipikir, orang praktek kosta dulu, saudara bayangin, akan begitu berdoa tumpang tangan, saudara-saudara, luar biasa. Tapi memang ada hal-hal yang perlu kita ikuti, saudara-saudara. Nah jadi juga begitu, kalau mau dandanan, aduh kamu sudah punya sekali, sudah punya. Ya saudara-saudara, ya kan ada masa, ada perkembangan. Ya kita melihat dong, kita pakai hikmah. Dandanan yang rapi, tidak perlu mahal-mahal, saudara-saudara. Kemudian juga pakai bedak, pakai lipstik dan lain sebagainya. Ibu-ibu begitulah, biar sudah nenek-nenek kalau pakai begitu kan datang di gereja. 30-an tahun dari mana? 37 tahun. Padahal 73 tahun. Bagus juga, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, ya begitulah. Kita kembali pada firman Tuhan. Jangan terlalu jauh kita melenceng ke sana, saudara-saudara, ya. Nah, mari saudara-saudara kita lihat, saudara. Daud lain lagi, saudara-saudara. Tidak seperti Saul. Saul hanya pada zaman generasi dia. Generasi berikut tidak duduk dalam kerajaan. Tapi Daud terus-menerus, saudara-saudara. Walaupun bangsa Israel pernah hancur, walaupun bangsa Israel pernah dibuang, walaupun bangsa Israel pernah hilang dari permukaan bumi bangsa itu. Ada satu bangsa yang punya sejarah seperti itu adalah Israel. Saudara-saudara, lumayan lama mereka hilang. Nanti tahun 1948 baru Israel muncul lagi. Tapi janji Tuhan kepada Daud bahwa keturunanmu akan tetap dan terus dalam hal kerajaan. Dan saya katakan tadi, dan dikunci atau diakhiri kepada Yesus, Raja di atas segala raja. Luar biasa. Apa yang menyebabkan Tuhan begitu terpikat dengan Daud dan dia mengikatkan perjanjian kepada Daud, saudara-saudara? Dia bilang di dalam ayat ini, saudara-saudara, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Bisa bilang hal dia, saudara-saudara. Seorang yang berkenan di hatiku. Artinya Tuhan tidak pernah melihat lahiriah yang luarnya. Tadi saya sudah jelaskan, Saul, saudara, dia di antara laki-laki orang Israel, dia tinggi besar, bahunya yang lebar, rambutnya yang tebal, saudara-saudara. Daud berbeda, badannya kecil, tidak terpandang, hidup keseharian di padang rumput mengembalakan domba. Papanya pun sempat lupa dia, saudara-saudara. Karena pada waktu Samuel datang mau mengurapi, karena Tuhan suruh kepada Samuel, pergilah ke rumah Isai, katanya. Di sana ada anaknya yang saya sudah pilih untuk engkau urapi, hendak menjadi raja. Maka dia datang.
Ketika dia melihat anak pertama, dia mau urapi, Tuhan bilang bukan. Anak yang kedua juga bukan. Anak yang ketiga juga bukan. Terus, lalu sudah habis. Samuel tanya, apakah cuma itu anak kamu? Saudara, Isai masih berpikir sejenak. Oh iya, masih ada, tapi kasihan di padang gurun sana dia. Panggil dia katanya. Karena kita tidak boleh berpesta, kita tidak boleh makan kalau belum saya urapi dia. Maka dia dipanggil. Tuhan tidak melihat hal lahiriah, tapi Tuhan suka melihat hati kita. Haleluya. Amin, saudara-saudara. Tuhan lihat hati kita. Itu sebabnya saudara-saudara, kalau saudara merasa, aduh saya bukan dari keturunan yang terpandang, jangan berkecil hati. Yang penting engkau mencintai Tuhan, hidup menurut kehendak Tuhan. Nanti Tuhan akan bentuk hidupmu dan keturunanmu adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Itu firman Allah, saudara-saudara. Nah, jadi Tuhan bilang dalam ayat ini, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Haleluya. Saudara-saudara, luar biasa. Ini adalah firman Allah yang diucapkan oleh Saul, bukan raja. Tapi ini dalam perjanjian baru adalah Rasul Paulus. Tadinya dia bernama Saul, kemudian dirubah menjadi Paulus. Disebut oleh Paulus, saudara-saudara, pada waktu dia di Antioquia, dia berkhotbah di rumah Tuhan pada waktu itu di sinagog, saudara-saudara. Dia berbicara tentang sejarah bangsa Israel. Lalu dia bicara tentang Daud. Saudara, Tuhan taruh firman ini pada mulut Rasul Paulus, dan ternyata saudara, di mata Tuhan dikatakan di dalam ayat yang terakhir dalam ayat ini, seorang yang berkenan di hati Tuhan dan yang melakukan segala kehendakku. Jadi saudara, di mata Tuhan Daud itu melakukan segala kehendak Tuhan. Di mata Tuhan Daud itu tidak ada cacat sedikit pun. Padahal kita tahu Daud belum sempurna. Ada dosa-dosa masa lalu yang pada zaman itu dia sempat lakukan, tapi Tuhan sudah ampuni. Dan ayat ini kalau kita tarik waktu dengan zaman pemerintahan Daud, itu terbentang waktu panjang 1000 tahun. 1000 tahun dari zaman Daud sampai datang ayat ini, 1000 tahun. 1000 tahun kemudian Tuhan melihat Daud begitu sempurna. Wah, luar biasa saudara-saudara. Tapi memang itu adalah pribadi Tuhan. Tuhan pernah berkata di dalam kitab Yesaya, bagi orang yang datang pada Tuhan, walaupun dosamu merah bagaikan kain kermisi, Tuhan putihkan seperti salju. Bisa bilang haleluya, saudara-saudara. Apapun pelanggaranmu, apapun pelanggaran kita, Rasul Paulus waktu dia masih nama Saul, pembunuh orang Kristen di daerah Yerusalem dan sekitarnya, Yerusalem, Yudea, Samaria, begitu dengar nama Saul, mereka baru dengar namanya saja mereka sudah gemetar. Itu orang jahat, itu orang pembunuh. Tapi ketika Tuhan tangkap dia, ketika dia datang pada Tuhan, wah, Tuhan jadikan alat yang berguna di tangan Tuhan. Bisa bilang haleluya, saudara-saudara. Dia menjadi orang yang selalu menerima kasih karunia Tuhan. Saudara, jangan dihantui dengan masa-masa lalumu yang kelam. Kalau pikiran suka datang dengan masa lalu, engkau harus berani berkata, saya percaya Tuhan sudah mengampuni saya. Kalau saudara teringat dengan masa lalu saudara tengking, darah Yesus berkuasa, darah itu sudah menguduskan saya, dan saya layak di hadapan Tuhan. Haleluya. Bisa bilang haleluya, saudara-saudara. Karena
walaupun dosa kita merah bagaikan kain kernisi, katanya, menjadi putih bagaikan salju. Nah, saudara-saudara, sekarang saudara, kita datang pada suatu pertanyaan. Lalu kenapa kok beda Saul dengan Daud? Saul ditolak, saya sudah pernah uraikan itu. Ya, tadi juga saya sudah bilang karena ketidakdengar-dengarannya pada firman Tuhan. Kita ke depan kita akan ulas lagi. Tapi kita datang pada Daud. Kenapa kok Daud menjadi seorang yang berkenan pada Tuhan? Banyak hal saudara yang dapat kita pelajari kepada Daud. Misalnya Daud adalah seorang pribadi yang dari muda sudah suka mengandalkan Tuhan. Dari muda dia suka mengandalkan Tuhan. Ini Daud. Saudara, itu bisa saudara lihat pada waktu dia berhadapan dengan Goliat. Coba saudara lihat dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-17. 1 Samuel pasalnya yang ke-17. Dalam perjanjian lama, mari kita buka dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-17. Kita lihat dulu di sana. Saudara, di dalam ayatnya yang ke-45, ayat ke-45 mulai saudara-saudara. Berkata begini, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta Allah, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Haleluya. Ayat 47 kita baca bersama. 2, 3. Dan supaya segenap jemaah itu tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ayat ini menunjukkan Daud adalah seorang yang suka mengandalkan Tuhan. Bisa bilang haleluya, saudara. Kalau Goliat mendatangi dia dengan tombak dan lembing, tapi dia bilang, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Tuhan suka dengan orang yang suka mengandalkan Tuhan. Coba saudara lihat ayat sebelumnya sebagai kesaksian Daud kepada Raja Saul. Saudara lihat di dalam ayatnya yang ke-37 berkata begini, saudara-saudara. Ayat 37, atau kita mulai baca ayat 34. Ayat 33 deh. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Luar biasa. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Ayat 37, saudara perhatikan saya baca. Pula kata Daud,
pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia atau Tuhan itu juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Bisa bilang haleluya, saudara-saudara. Jadi segala keberhasilan dia masih muda, waktu dia masih gembala, mengembalakan domba kambing. Kalau ada binatang buas katanya datang menerkam itu domba, wow, dia kejar binatang itu, dia lepaskan domba itu dari mulutnya. Kalau binatang buas itu melawan dia, saudara, berdiri menerkam dia tangkap dari janggut binatang itu, singa atau harimau, lalu dia pukul, dia bunuh. Tapi dia bilang di dalam ayatnya yang ke-37, ternyata itu karena Tuhan. Jadi selama itu dia sudah belajar mengandalkan Tuhan. Bisa bilang haleluya, saudara-saudara. Dan ini yang Tuhan suka, salah satunya banyak kita akan belajar nanti. Yeremia 17 ayat 7 dan 8, saudara catat. Di sana dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Mari hari-hari ini dan seterusnya kita belajar mengandalkan Tuhan. Amin. Apalagi melewati hari-hari yang tidak menyenangkan ini. Terjadi kelesuan ekonomi di mana-mana, terjadi kesulitan. Oh saudara-saudara, Allah kita Allah hidup. Terus mengandalkan Dia, cari Dia. Berseru pada Tuhan, katakan, Tuhan, kami hidup di zaman yang tidak menyenangkan ini. Kami hanya mau mengandalkan Engkau. Saudara, dan Tuhan suka dengan sikap seperti itu. Haleluya. Bisa bilang haleluya, saudara. Saudara ingat pada waktu corona baru beberapa bulan berjalan, lalu ada seorang bapak, seorang miliarder di Italia, dia terjun dari apartemen berapa puluh lantai di atas, dia terjun. Saudara, seorang miliarder, saudara-saudara. Tidak ada kurang uang dia. Kemana-mana dengan jet pribadi, saudara-saudara. Tapi uang tidak bisa menolong dia. Kenapa dia terjun, buang diri, saudara, buang diri. Istri dan anaknya cuma satu. Istri dan anaknya meninggal gara-gara corona. Dia putus asa. Saudara, ada lihat di televisi yang di mana itu di Jakarta Barat, suami istri terjun dari lantai 2 atau lantai 3, saudara-saudara. Saudara pernah lihat berapa bulan lalu? Karena sebelum corona mereka borong handphone begitu banyak. Mereka rupanya pedagang handphone, barang-barang elektronik mereka beli begitu banyak, saudara. Atau mereka bukan beli, atau mereka ambil dulu, saudara-saudara. Begitu masa corona sepi, toko-toko mal sepi, saudara. Mereka bingung bagaimana mau bayar hutang dan lain sebagainya. Akhirnya ambil keputusan terjun dari lantai 3. Mati, aduh, menjadikan kasihan untuk anak-anak. Siapa yang mau pelihara? Sudah. Bagi orang percaya kita selalu ada solusi. Andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Haleluya. Ternyata kita kalau suka mengandalkan Tuhan, itu menyenangkan hati Tuhan. Amin, saudara. Sebelum keluar pergi bekerja, berdoa dulu. Setelah pulang dari bekerja, tidak salah berdoa mengucap syukur pada Tuhan. Haleluya. Dan kalau kita mengandalkan Tuhan, saya percaya dalam segala keberadaan hidup kita, mata Tuhan terus berjaga-jaga bagi kita. Haleluya. Yang terakhir untuk hari ini, kita lihat dulu. Daud suka dengan hadirat Tuhan. Daud suka dengan hadirat. Beda dengan Saul. Coba saudara buka dalam kitab 1 Tawarikh pasalnya yang ke-13. 1 Tawarikh pasal 13.
Saudara perhatikan, saudara-saudara, mulai ayatnya yang pertama saya baca sampai dengan ayatnya yang ke-6. Perhatikan, ini menarik sekali saudara-saudara. Daud berunding dengan pemimpin-pemimpin pasukan 1000 dan pasukan 100 dan dengan semua pemuka. Berkatalah Daud kepada seluruh jemaat Israel, jika kamu anggap baik dan jika diperkenankan Tuhan Allah kita, baiklah kita menyuruh orang kepada saudara-saudara kita yang masih tinggal di daerah-daerah orang Israel, dan di samping itu kepada para imam dan orang-orang Lewi yang ada di kota-kota yang dikelilingi tanah pengembalaan mereka, supaya mereka berkumpul kepada kita. Jadi dia menggerakkan seluruh masyarakat Israel, dari tokoh-tokoh masyarakat, pemimpin-pemimpin sampai semua rakyat. Ayatnya yang ketiga, dan baiklah kita memindahkan tabut Allah kita ke tempat kita, sebab pada zaman Saul kita tidak mengindahkannya. Sampai di situ dulu. 40 tahun Saul menjadi raja. Tabut Allah itu terbiar di Kiryat Yearim. Padahal tabut Allah itu yang mereka sudah bawa keluar dari mereka dibikin di padang gurun pada waktu orang Israel, saudara-saudara, keluar dari tanah Mesir. Saudara ingat, saudara-saudara, pada waktu menyeberang Sungai Yarden, kan Yosua bilang, imam-imam pemikul tabut Allah dulu yang berjalan di depan. Dan ketika imam-imam yang memikul tabut Allah itu berjalan, saudara, karena mereka dipadamkan dengan masa Allah menyeberang Sungai Yarden. Dulu Sungai Yarden luas, lebar, dalam, saudara-saudara. Bagaimana dengan sekian juta jiwa ini, orang-orang tua sampai anak-anak? Bagaimana dengan ternak-ternak mereka, lembu, kambing, domba juga mengikuti mereka? Jadi mereka membutuhkan mujizat. Dan Yosua bilang dalam kitab Yosua, kalau saudara baca di sana, Yosua pasal 3, 4, 5, saudara lihat di sana. Yosua bilang, sekarang tabut Tuhan harus di depan. Tabut Tuhan itu bicara tentang hadirat Allah. Karena kalau Tuhan berbicara, biasanya ada awan dari langit turun, saudara-saudara, dia turun itu datang di atas tabut, lalu Tuhan berbicara. Jadi bicara tentang hadirat Allah. Tabut Tuhan, hadirat Allah, bicara tentang hadirat Allah. Dan Yosua bilang, imam-imam dulu yang memikul tabut Allah, mereka yang berjalan di depan, dan kamu akan melihat ketika mereka menginjakkan kaki pada air Sungai Yordan itu, maka mujizat Allah terjadi. Bisa bilang haleluya, saudara-saudara. Dan memang benar terjadi. Ketika mereka menginjakkan kaki di air Sungai Yordan, maka air Sungai Yordan itu berhenti mengalir, katanya. Yang dari hulu datang dia makin tinggi, saudara, seperti bendungan yang tinggi. Tapi ini kering, saudara-saudara. Kesananya kering, dan orang Israel yang sekian juta jiwa berjalan di dalam kekeringan. Mengapa mereka melihat keberhasilan dan mujizat itu? Karena tabut Allah taruh di depan. Tuhan suka dengan orang yang suka mengutamakan Tuhan. Bisa bilang haleluya, saudara-saudara. Kalau kita suka mengutamakan Tuhan, maka akan menyusul mujizat mewarnai hidup saudara. Bisa bilang haleluya, saudara-saudara. Asal kita mengutamakan Tuhan, taruh Tuhan yang paling di depan, saudara-saudara. Jangan Tuhan di belakang. Saudara ingat bagaimana murid-murid Yesus menyeberang danau Tiberias, lalu saudara ada Yesus, tapi Yesus mereka biarkan tidur di buritan. Datang ombak dan gelombang. Itu gambaran kalau suka membelakangi Tuhan. Jangan suka membelakangi Tuhan. Taruh Tuhan di depan hidup kita. Bukan berarti tidak ada masalah. Israel ada masalah, Sungai Yordan, tapi mujizat pasti terjadi. Haleluya. Sekarang Daud bilang, dia kumpul panglima-panglima,
Dia kumpul para bupati, semua orang imam-imam, semua dia bilang, coba tolong kamu bicara kepada rakyat orang Israel. Kira-kira bagus gak pendapat saya? Dan kiranya Tuhan berkenan dengan pendapat saya. Apa itu? Orang ambil itu tabut. Kasihan tabut sudah terbiar 40 tahun. Itu sebabnya Israel tidak henti-hentinya diserang oleh orang Filistin. Itu sebabnya Israel tidak henti-hentinya hidup dalam ketakutan. Bangsa-bangsa lain berusaha mengganggu kesejahteraan mereka. Mengapa? Tabut Tuhan dibiarkan di Kiryat Yearim. Oh, orang Israel bilang bagus, dan mereka pergi mengambil itu tabut. Daud rindu dengan hadirat Tuhan. Tadi Reinhard bilang dia sudah rindu sekali datang beribadah karena sudah sekian lama tidak ibadah. Itu tandanya rindu hadirat Tuhan. Kita perlu hadirat Tuhan. Kalau ada hadirat Tuhan, ada mujizat. Taruhlah hadirat Tuhan di dalam rumah tanggamu. Taruhlah hadirat Tuhan dalam perjalanan hidupmu. Taruhlah hadirat Tuhan di dalam hatimu. Dan biar kita menjadi seperti Daud. Tuhan bilang, aku telah mendapatkan Daud, seorang yang berkenan di hatiku. Haleluya. Bisa bilang haleluya, saudara-saudara. Dia suruh pergi ambil, dan kalau saudara lihat dalam ayat selanjutnya, dalam ayatnya yang ketiga saya baca lagi. Dan baiklah kita memindahkan tabut Allah kita ke tempat kita, sebab pada zaman Saul kita tidak memindahkannya. Maka seluruh jemaat itu berkata bahwa mereka akan berbuat demikian, sebab usul itu dianggap baik oleh segenap bangsa itu. Lalu Daud mengumpulkan semua orang Israel dari sungai Sikor dan di Mesir sampai ke jalan yang menuju Hamat untuk menjemput tabut Allah di Kiryat Yearim. Haleluya. Lalu Daud dan segenap orang Israel berangkat ke Baalah, ke Kiryat Yearim yang termasuk wilayah Yehuda, untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan yang bertakhta di atas kerubium. Beda hati Daud dengan hati Saul. Saul tidak punya hati terhadap hadirat Allah, tapi Daud punya hati yang kuat. Saya perlu dengan hadirat Tuhan. Itu sebabnya dia bilang, ambil itu tabut, datang bawa di Yerusalem. Bisa bilang haleluya, saudara-saudara. Karena itu hadirat Allah. Itu ada mujizat. Jangan biarkan hadirat Allah meninggalkan pribadi kita. Kalau kita mulai rasa kering, tidak ada hadirat Allah, kita berkata, Tuhan, tolong saya perlu hadirat. Daud pernah hadirat Allah akan tinggalkan dia. Nabi Nathan pernah datang menegur Daud karena dosanya, saudara-saudara. Dosa terhadap istri Uria. Nabi Nathan datang dalam suatu perumpamaan pada Daud. Tuan Raja, tolong dengar, ada cerita. Ada dua orang. Yang satu orang kaya, punya ternak domba kambing banyak. Yang satu punya domba cuma satu, punya kambing cuma satu. Tapi yang kaya ini tidak merasa puas, dia pergi ambil yang satu itu. Dia ambil buat dia. Kira-kira kita mau apain dengan orang itu? Daud bilang, bunuh orang itu. Keterlaluan, orang sudah kaya, sudah punya domba kambing banyak, tidak merasa puas. Nathan bilang, Daud, engkaulah itu. Tuhan sudah beri istri yang banyak, engkau masih pergi ambil lagi istri Uria cuma satu. Dan engkau tahu, Tuhan marah dengan engkau. Daud tahu, itu membuat roh Allah akan mundur daripadanya. Dia menangis, Tuhan, jangan ambil rohmu yang ada di dalam aku. Daud tahu, kalau tidak ada hadirat Allah, hancur hidupnya. Kalau tidak ada hadirat Allah, segala sesuatu tidak berarti.
Dan kalau tidak ada hadirat Allah, tidak ada masa depan. Itu sebabnya Daud bilang, tolong Tuhan, jangan ambil rohmu yang ada di dalam aku. Tuhan tolong supaya kita terus ada dalam hadirat Allah. Amin. Dalam doa, kita suka berdoa, baca firman Tuhan, apalagi datang beribadah, karena kita ini tidak lebih dari segumpal tanah. Dan walaupun engkau tidak terpandang seperti Daud, beda dengan Saul. Daud orang kecil, Daud hidup di padang gurun, padang rumput. Daud sempat dilupakan ayahnya. Dan Daud pernah berkata, walaupun ayah dan ibuku meninggalkan aku, tapi Tuhan menjemput aku. Tuhan tidak meninggalkan dia, maksudnya. Haleluya. Jadi walaupun engkau rasanya tidak ada apa-apa, pertama peliharalah hadirat Allah. Amin. Punyailah hadirat Allah. Kalau ada hadirat Allah, ada mujizat. Amin. Ada hadirat Allah, ada berkat. Ada hadirat Allah, ada kepastian dalam hidup ini. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.